warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Yusuf dari kelas 11 OTKP 1 jurusan Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran yang disingkat OTKP. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan prakerja saya selama PKL di PT Panasonic Manufacturing Indonesia. Identitas siswa Mutiara Yusuf, kelas 11 OTKP 1 jurusan Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran. Tempat tanggal lahir Jakarta 20 Desember 2004. Alamat rumah Jalan Sorma RT 5 RW 1 nomor 2, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Identitas perusahaan, nama perusahaannya PT Panasonic Manufacturing Indonesia, beralamat di Jalan Raya Bogor, KMB 9 RT 1 RW 3 Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Nama pimpinan Bapak Iwan Nurdiansyah, nama pembimbing Bapak Matiasi. Guru pembimbing PKL Ibu Yulia Iswantini SPD, dan nama kelompoknya Albayu Maharandi, Ahmad Afriansyah, Muhammad Iqbal, Mutiara Yusuf, Mutiara Ramadhani, Sofa Fauzia, Siti Aulia Nurhaliza, Sefti Anggraini, Vivi Handayani Putri, dan Yesi Agustin. Visi dan misi dari PT Panasonic Manufacturing Indonesia. Visinya, Panasonic berkomitmen untuk menciptakan hidup dan dunia yang lebih baik serta berkontribusi untuk terus mengembangkan masyarakat dan kebahagiaan manusia di seluruh dunia. Adapun misinya, meningkatkan tanggung jawab kami sebagai industrialis. Kami akan mengabdikan diri demi kemajuan dan perkembangan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan usaha kami dengan meningkatkan kualitas hidup di seluruh dunia. Tujuan dasar manajemen Panasonic Corporation dirumuskan pada tahun 1929 oleh pendirinya Konosuke Matsushita. Tujuan dasar manajemen ini adalah filosofi usaha Panasonic yang mewujudkan misi dan pengabdian kami demi kemajuan masyarakat dan kesejahteraan manusia di seluruh dunia melalui kegiatan usaha kami. PT Panasonic Manufacturing Indonesia memiliki 7 prinsip sebagai berikut. 7 prinsip perusahaan. Utamakan berbakti kepada negara melalui industri. Utamakan berperilaku jujur dan adil. Utamakan kerjasama dengan keselarasan. Utamakan berjuang untuk perbaikan. Bidang kerja prakerja operator produksi adalah karyawan di sebuah perusahaan produksi yang memiliki beban kerja dan tanggung jawab untuk mengoperasikan mesin produksi agar dapat menghasilkan produk jadi atau setengah jadi. Selain itu, operator produksi juga merupakan seorang karyawan yang mengoperasikan peralatan atau mesin untuk membantu proses pembuatan prakerin, pengemasan, dan langkah-langkah lainnya dalam jalur produksi. Pelaksanaan prakerinnya. 1. Mempres manual chassis. Tahapan persiapan mempres manual chassis. Sebelum mempres manual chassis, ada beberapa peralatan yang harus dipersiapkan. Di antaranya 1. Chassis 2400. Chassis 2400 adalah komponen dalam radio yang berfungsi untuk mencari gelombang radio. 2. Paku emas kecil. Paku emas kecil adalah paku yang ukurannya sekitar 1-2 cm saja, berwarna emas, berfungsi untuk sangkut tali atau benang yang akan berputar mengelilingi chassis. 3. Baut plastik. Baut plastik adalah baut yang bertekstur plastik dan berwarna putih, sangat kecil ukurannya, dan berfungsi untuk mengunci paku kecil pada chassis. 4. Diagram. Diagram atau biasa disebut diagram adalah lingkaran putih besar diletakkan di posisi tengah chassis, berfungsi untuk mengait tali dari awal dan sampai akhir tali tersebut akan bertemu dalam lingkaran diagram. 5. Press chassis. Press chassis adalah tempat untuk mempres secara manual dengan tenaga benda dengan yang mesin. Mempres dengan baut dan paku yang sudah disatukan. Tahapan pelaksanaan mempres manual chassis. Letakkan chassis ke tempat proses, kemudian ambil paku dan baut dijadikan satu. Setelah itu, masukkan paku dan baut tersebut ke dalam lubangnya yang sudah ada di chassis itu. Tahap akhir mempres manual chassis. Press chassis dengan cara menaruh chassis yang siap dipres di bawah press itu, kemudian tarik ke bawah gagang press tersebut hingga semuanya menyatu dengan kuat. Setelah itu, ambil diagram dan letakkan di chassis tersebut. 2. Menggulung chassis. Menggunakan benang. Tahapan persiapan menggulung chassis menggunakan benang. Sebelum menggulung chassis menggunakan benang,
ada beberapa peralatan yang harus dipersiapkan. Di antaranya sebagai berikut. Sasis yang sudah dipres. Sasis yang sudah dipres adalah sasis yang sudah terdapat baut di paku dan roller di dalamnya, berfungsi untuk mencari gelombang radio. Benang atau tali putih. Benang adalah tali putih yang panjang, teksturnya seperti benang jahit, berfungsi untuk mengikat chassis. Pointer. Pointer adalah jarum orange pada chassis yang berfungsi untuk mengikat benang yang sudah terpasang di chassis. Lem Greenbone. Lem Greenbone adalah lem berwarna hijau kebiru-biruan yang mempunyai bau sangat menyengat, teksturnya cair, dingin bila terkena kulit, berfungsi untuk mengkuatkan pegangan pointer dan benang. Tahapan pelaksanaan menggulung chassis menggunakan benang. Pertama, ambil chassis dan benang tersebut disangkutkan di diagram, diputar dari diagram keempat menuju ke diagram lagi, diputar dari diagram keempat roller dan menuju ke diagram lagi. Tahapan penyelesaian menggulung chassis menggunakan benang. Jika benangnya sudah tersangkut semua, lalu putar tuning ke kiri hingga mentok. Setelah itu, sangkutkan jarum di bawah benang pada chassis tersebut, tarik ke kiri hingga ujung dari pres berkaitan radio 2400 di Panasonic Manufacturing Indonesia. Dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu membutuhkan banyak pengetahuan tentang alat yang ada di radio seperti PCB, chassis, skala, band knob, dan lain-lain. Dalam praktek radio, kita akan menemukan banyak peralatan dan bahan. Dalam hal ini, kita harus mengetahui fungsi dan prinsip kerja perkaitan radio 2400. Membutuhkan waktu sekitar 11 jam untuk mencapai target, yaitu 650 radio. Perkaitan radio membutuhkan ketelitian dan konsentrasi, karena apabila tidak teliti dan konsentrasi dapat menyebabkan hal yang tidak diinginkan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.